Nama Enchante sendiri ini cara bacanya dulu ya. Sebenarnya benar tuh Enchante. Enchante. Tapi senyamannya Bapak Ibu aja. Mau bacanya Enchante, mau Enchante boleh. Nah ini asalnya dari bahasa Prancis, artinya nice to meet you, atau kalau di Inggrisnya adalah delightful. Untuk lokasinya sendiri ada yang belum tahu Enchante di mana? Udah tahu semua ya harusnya ya, karena emang ini kita produknya sudah hampir 3 tahun dari pertama kali rilis. Jadi kelebihannya Enchante ini adalah lokasinya yang strategis. Kalau kita lihat secara profil, ini kan masuk kategorinya high end. Biasanya pembeli high end ini nggak mau tinggal di tempatnya itu yang terlalu ramai, tapi pengennya strategis, benar kan? Sementara yang strategis biasanya pasti di jalan utama yang ramai, yang seliweran kendaraan, ada debu, ada berisik dan lain-lain. Nah, Enchante ini kebetulan memang lokasinya kita di tempat yang strategis tapi secluded. Secluded itu artinya lebih private, tidak di jalan utama tapi di second row untuk boulevardnya BSD. Artinya apa? Akses kemana-mananya gampang, lebih private, nggak terlalu ramai, tapi juga fasilitas di sekelilingnya sudah cukup lengkap. Kalau kita lihat di sini ya, lokasinya yang cantik itu di sini. Nah, dia berdekatan dengan Greenwich Park di area perbatasan antara BSD menuju Gading Serpong. Fasilitas di sekelilingnya karena ini ada di area sentral BSD sudah pasti banyak yang sudah jadi ya. Ini adalah fasilitas-fasilitasnya dengan accessibility-nya itu gampang dan kemana-mana aksesnya sudah terbuka, mau ke tol, mau ke Gading Serpong. Kemudian ini ada F&B ya, Food and Beverage Lifestyle Center. Kita punya Enchante Business Park, ada Ruko Del Rey dekat banget sama QB. Terus ke depan dan yang terbaru adalah Mall Isfara. Nah, kalau yang untuk rumah terbaru lagi mungkin terdekat dari Enchante adalah satu produk komersial yang baru rilis. Ada yang tahu Ruko apa? Nah, tadi aku udah dengar. Siapa? Tanah Nara dekat Tanah Kayu. Experience, betul. Jadi yang terdekatnya lagi adalah yang terbaru ada Experience. Nah, kalau kita bicara untuk dari sisi pendidikannya, education, terdekatnya adalah IPK, Nanyang School, terus nanti akan ada PPK Menabur, ACS ada yang sudah tahu. Ini soalnya produk-produk yang update nih, kita punya fasilitas sekolahan di BSD. Ini ada ACS, Anglo, Global Genesis School. Nah ini yang terbaru ya, ACS dan Global Genesis School. Kalau jaraknya dari Enchante, kita bicara BSD secara keseluruhan. Jadi memang kalau melihat di peta BSD-nya kesannya jauh. Tapi kita tahu memang tanahnya BSD ini adalah land bank terbesar dari seluruh developer ya, 6.000 hektar untuk BSD sendiri. Jadi jaraknya sebenarnya kalau kita mau jarak bisa aja sekitar 5 kilo, tapi untuk waktu tempuh mungkin hanya sekitar 10-15 menitan aja, itu udah top. Nah untuk area office-nya sendiri ini sudah ada juga, jadi nanti udah kita kasih listnya, ini untuk mempermudah Bapak Ibu juga nanti pada saat ya mau menjelaskan menerangkan ke konsumen. Nah ini adalah master plan untuk Enchante dengan berbagai fasilitas di dalamnya. Nah fasilitasnya ada apa aja? Yang pertama ini dari private main gate. Gate ini, browser ini kita buat dengan fotonya kurang lebih 90% sama dengan aslinya. Karena si Enchante ini kan sudah jadi ya lingkungannya, jadi nanti sudah bisa divisit langsung ke lokasi. Kemudian clubhouse-nya juga ini kita sudah jadi di lapangan. Nah, fasilitas lain adalah kita memiliki, kalau diperhatiin sini ya, poin C ini ada apa sih ini? Ada parking area. Sebenarnya ditujukan untuk kamu kalau yang mau berkunjung, misalnya kalau zaman dulu kan kita suka terima tamu di rumah. Nah, selama COVID banyak orang yang tidak mau nih terima tamu di rumah, pengennya kamu di luar, dari coffee shop, di mall, atau kita kasih fasilitas juga clubhouse ini ada lounge, community area untuk menerima tamu. Jadi bisa ngobrol di area lounge.
Nah, parkirnya di sini untuk menuju ke clubhouse ataupun mau ke unit-unit, kalau memang mau ke rumah konsumennya, kita sediakan ada bagikan. Jadi ini buat fasilitas untuk warga atau tamunya warga. Nah, selain itu kita punya eksklusif pedestrian park. Eksklusif pedestrian park ini adalah area jogging area yang bisa dimanfaatkan oleh warga. Nah, aksesnya seperti ini, dan terutama dia mengelilingi area clubhouse. Ini ya, lebih tertutup, memang lebih private, jadi memang hanya penghuni Enchante yang bisa menikmati fasilitas ini. Total areanya sendiri untuk Enchante ini ada kurang lebih sekitar 7,5 hektar dengan terdiri dari, kalau sebelumnya mungkin Bapak Ibu yang sudah mengikuti Enchante dari awal, kita infonya adalah 112 unit. Namun ada yang sudah dengar kemarin sempat kalau lihat ada baliho atau misalnya ada LED ya, Ethernet. Ethernet itu adalah part of Enchante. Jadi kita punya tipe baru, nanti akan kita bahas di sini. Nah, jadi Ethernet itu dengan adanya perubahan sideline kita, nanti berubahnya di area sini ya Bapak Ibu. Ethernet itu adalah tipe baru di dalam Enchante. Dengan adanya perubahan sideline, nanti jumlah unit di Ethernet ini menjadi 107. Jadi total unit Enchante yang terupdate adalah 107 unit. Oke. Untuk Enchante sendiri kita sudah serah terima pertama kali itu ada beberapa di bulan Juni, tapi yang untuk masalahnya sebenarnya startnya dari akhir tahun 2024. Dengan ini data per Mei, unit yang sudah kita selesaikan ada 95 unit dan untuk yang handover 64. Sebenarnya kalau ini di Juli sudah melebihi angka ini. Dan ini adalah foto drone dari atas kawasan Enchante. Ini adalah clubhouse-nya. Clubhouse ini sudah ada kolam renang, di sini ada area gym, community area di lantai dasar, dan ini ada pedestrian ya, tadi pedestrian beserta children playground. Nah, kalau zaman waktu masih di construction, misalnya ada sales atau dari sales agent, oh kita mau ambil video nih pakai drone, boleh nggak? Waktu itu boleh. Tapi untuk sekarang dikarenakan memang sudah banyak warga yang tinggal di Enchante, untuk menjaga privasinya juga, memang saat ini untuk shooting drone sudah kita tutup, sudah tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu ya. Dan ini adalah foto asli real untuk clubhouse di dalam Enchante. Di kolam renangnya dan kita lihat tempat atas, ini adalah dari yang foto realnya, area gym area, terus ada clubhouse, kolam renang dan children playground. Nah, masuk ke tipe. Ada yang tahu nggak Enchante ini sebelumnya kita punya yang udah pernah kita rilis ada berapa tipe? Ya, dia tahu. Tahu tapi kayaknya malu nih ngomongnya. Jadi di Enchante kita sebelumnya ada 3 tipe, itu tipe terkecilnya dari tipe 10, tipe 12, dan tipe 18. Nah, uniknya di BSD adalah semakin mahal harganya, semakin besar tipenya, justru itu produk yang duluan habis. Jadi saat ini di Enchante kita tipe 18-nya sudah nggak ada, makanya nanti langsung fokusnya ke tipe 12. Ini nama tipenya adalah Lavish dengan ukuran 12x25 untuk kamar standar dan luas bangunannya 480. Secara konsep kalau kita lihat dari fasad ini mengusung konsepnya adalah modern tropis minimalis. Jadi nanti akan sama secara fasad di semua tipe, tapi nanti yang membedakan yang kayak masalah jendelanya, kemudian juga kalau ornamen-ornamennya sama ya, beda dikit-dikit aja. Nah, ini adalah untuk detail unitnya sendiri. Ada berapa carport sih? Garasinya 2 untuk ke 12 ya. Garasi 2, carport 2. Kamar ini ada 5 dan semua kamar ini sudah kamar mandi dalam. Dan semua tipe di Enchante mulai dari tipe terkecil sampai tipe terbesar ini semua sudah mendapatkan lift. Jadi sudah nggak ada isu. Misalnya ini kan kalau kita bicara harga yang belasan ya, artinya biasa pembelinya adalah lebih mature, family, biasanya terus ada orang masih tinggal, ada orang tua yang bersama. Nah, konsepnya pada umumnya
ini kalau naik turun tangga. Di semua tipe Enchanté di bawah di lantai dasar itu sudah ada kamar, bisa dipergunakan kamar orang tua atau kamar tamu. Tapi kalau mau ditaruh di atas tidak masalah karena semua unitnya sudah ada lift. Di isu untuk bangunan 3 lantai ini sudah kita eliminate. Ya. Oke, ini untuk layout ruangannya. Jadi kalau untuk Enchanté ini semua tipenya 3 lantai. Di lantai dasar itu biasanya dia ada 1 kamar, area servis, dan area foyer ya untuk menerima tamu. Kemudian di lantai 2-nya itu lebih ke family area, living room, kemudian untuk dining room. Biasanya ada 1 kamar juga di lantai 2. Dan master bedroomnya ini ada di lantai 3 beserta kamar-kamar. Total kamarnya tadi 5 plus 1. Nanti ini Bapak Ibu bisa lihat di brosur atau kita punya e-brosur yang dibagikan brosur Enchanté yang kecil ya. Oh, ada nanti di depan bisa lihat. Tadi udah kita ambilin, nanti bisa dilihat. Kalau kurang besar kita ada e-brosur yang sudah ditampilkan di dalam link Google Drive. Bapak Ibu nanti bisa meminta ke agency relation masing-masing. Di Google Drive itu sudah lengkap untuk site plan, update stok terbaru, price list, kolomnya seperti apa. Nah, kemudian kita masuk ke tipe yang lebih kecil. Tipe lebih kecil ini namanya night living. Dengan luas tanahnya ini adalah ukuran yang 10 kali 22. Luas bangunan 398. Kalau ada yang tahu nggak nanti perbedaannya selain luas bangunan ya pasti ya. Tadi kan kalau di tipe 12-nya luas bangunan 480. Kalau di tipe 10 luas bangunan 398. Efek dari luas bangunan itu kemana sih bagi konsumen selain lebih luas dan lebih mahal ya? Efeknya itu kemana? Ada yang tahu nggak? Dari luas bangunan yang kita highlight. IPL luas tanah. Oh iya. Jadi kalau diperhatikan Bapak Ibu, kalau misalnya luas bangunan dari suatu rumah itu sudah lebih 400, akan muncul biaya tambahan untuk konsumen pada saat membeli. Apa itu? Adanya PPHBM. Karena PPH atas barang mewah. Jadi untuk PPHBM ini dasarnya ada 2. Pertama adalah harganya sudah lebih 30M. Sementara kalau di Enchanté ini harga dia untuk yang 480 adalah 16,7 gram lagi. Kalau misalnya harganya hanya 30M, kita lihat dari luas bangunan, apakah sudah naik 400. Nah ini kan kalau tadi di yang tipe lavish, yang tipe 12, 480, artinya sudah pasti dikenakan PPHBM. Jadi di note itu, PPHBM itu cara hitungnya dari harga price discounter dikurangi diskon, dikeluarkan PPN-nya, artinya dibagi sekarang PPN 11% ya, dibagi 1,11, terus itu hasilnya kita kali 1%. Besaran PPHBM adalah 1%, itu adalah pajak untuk barang mewah. Nanti dari harga sudah dapat 1%, kita masukin ke harga yang sudah potong diskon tapi masih include PPN. Kalau menghitung ya, berapa sih besaran berarti harga total yang dibayarkan oleh konsumen, begitu perhitungannya. Ibu ada yang mau ditanyakan? Kayaknya masih bingung. Harga price discounter, kita kurangi dulu diskonnya berapa, dapat harga net kan ya, harga diskon. Setelah itu kita keluarin dulu PPN-nya. Cara mengeluarkan PPN itu kita bagi 1,11. Itu sudah berarti dapat harga exclude PPN. Nah, kita sekarang mau cari PPHBM-nya berapa? Dari harga exclude PPN dikali 1%. Itu adalah PPHBM-nya. Nah, sekarang kita mau cari berarti yang dibayarkan konsumen itu berapa total? Harga price discounter kan tadi kita perhitungan pertama kurangin diskon ya. Nah, harga itu ditambah yang tadi 1% lagi. Itu adalah harga yang dibayarkan atau harga yang dikeluarkan oleh konsumen untuk pembelian unit yang dikenakan PPHBM. Nah, ini kita masuk ke tipe 10, Magnific, tadi luas bangunannya 398, artinya tidak dikenakan PPHBM. Ini adalah untuk detail unitnya. Ini garasinya lebih kecil, kalau tadi di konkret tipe
2012 2 garasi 2 karbon, ini 1 garasi 2 karbon. Kamarnya masih sama 5, dengan semua kamar itu sudah ensuite, artinya sudah ada kamar mandi dalam. Nah sisanya ini nanti bisa dibawa, bisa buat menjelaskan ya sambil struktur nanti di show unit, karena kita memang sudah ada show unitnya untuk tipe 10. Ini adalah detail untuk perlantainya, sama kurang lebih sebenarnya dengan tipe 12 tadi. Story-nya adalah di bawah area untuk tamu, kemudian living area atau family area di lantai 2 dan master bedroom-nya di lantai 3. Spesifikasi bangunan nanti bisa dicek di e-brochure, dan yang perlu menjadi highlight adalah untuk yang Enchanted ini semua bangunannya kita masih menggunakan data merah. Seluruh Enchanted mulai dari yang pertama sampai kita keluarkan nanti masuknya Ethernet, ini temboknya kita masih menggunakan data merah. Slide lainnya, dan ini adalah cluster highlight ya, apa aja dari tadi yang saya jelaskan. Ini bisa diambil summary-nya dari sini, total areanya berapa, unitnya ada berapa, terus apa aja sih fasilitas di dalamnya. Nah ini semuanya sudah tertuang di sini. Ini juga nanti ada ya, di browser juga sudah kita tampilkan. Nah khusus Enchanted apa aja sih yang perlu kita highlight? Yang pertama ini adalah AC-nya sudah sentral untuk di living area untuk Enchanted. Kemudian untuk kalau smart home sudah pasti ada. Kemudian yang lainnya adalah elektrik garasi. Pintu garasinya ini sudah elektrik. Jadi nggak usah repot-repot nih, gitu ya. Buka tutupnya karena sudah elektrik. Terus sudah ada lift. Food elevator nanti di note ini hanya di tipe yang paling besar, di tipe 18, tapi kalau di 10 dan 12 ini nggak ada food elevator. Oke, kita masuk ke promo. Nah, ini agak mepet ya, promonya memang berakhirnya di bulan Juli, hari ini tanggal 29. Tinggal 3 hari ya sama ini. Tapi sebenarnya kita ada promo tambahan. Ini buat ngebantu Bapak Ibu semua buat fokus konsumen ya. Kalau yang dari Juni sampai kemarin pertengahan Juli, ini adalah promo cara bayarnya dari HKS, KPR, subsidi, mau dengan DP atau subsidi dan bertahap 12 kali. Tambahannya apa? Mulai dari kemarin kita promo pameran gias sebenarnya. Jadi buat ngebus konsumen, misalnya ada yang bisa gias, terus juga bisa kita sekalian deh gitu diundang ke Enchanted. Tambahannya adalah mendapatkan diskon tambahan sebesar 1% untuk semua cara bayar kecuali KPR dengan subsidi DP. Jadi kalau subsidi DP diskonnya tambahannya nggak 1%, tapi hanya 0,5% aja. Cuma kalau kita bicara di luar promo gias, sebenarnya untuk subsidi DP itu malah nggak ada diskon. Jadi ya semoga ini bisa membantu dengan waktu yang cukup mepet juga hari ini buat menjual ya Enchanted. Nah, yang perlu kita note adalah di KPR. KPR Express ini di kita selalu set DP-nya minimum 10%. Nanti berlaku untuk seluruh produk yang kita jual di BSD ya. Minimum 10%. Kalau misalnya mau nambah DP boleh ya? Boleh. Mau 20, 30, DP 80% pun boleh aja. Nah, tapi harga yang kita kenakan tetap sama. Tadi notnya adalah jika memang ada penambahan DP yang cukup signifikan, ini kita paham untuk produk-produk high-end biasanya konsumennya pasti akan ada mau negosiasi ya. Saya nambah DP nih, DP saya misalnya harga 16M, saya DP-nya 10M misalnya. Bolehnya ini ada nego penambahan diskon, kita tampung. Jadi kalau memang ada nego tertentu silahkan disampaikan gitu ya. Nanti kita coba akan lihat seperti apa yang masih memungkinkan. Jadi memang untuk unit-unit produk high-end memang kita open for nego, cuman tidak bisa sampai yang kayak konsumennya menambah diskonnya 2%, 3% itu kayaknya berat. Tapi kita coba lihat, kita coba bantu gimana
apa yang bisa kita kasih maksimal untuk membantu Bapak Ibu untuk berjualan. Nah, itu tadi mengenai DP. Sekarang mengenai subsidi DP. Untuk subsidi DP ini yang perlu di-note adalah bahwa sistem subsidi DP ini kita adalah bukan free DP untuk konsumen. Jadi agak berbeda pengertiannya. Kalau subsidi DP artinya DP-nya dibayari oleh developer. Sistemnya seperti apa? Nanti akan ada uang masuk dari developer ke rekening konsumen. At the same day, rekening dana tersebut akan balik lagi ke rekening developer. Artinya apa? Pada saat pelaporan pajak konsumen seolah-olah terlihat si konsumen ini menerima penghasilan atau gaji dari PT Bumi Serpong dan lain. Efeknya nanti adalah pada saat konsumen melapor pajak akan ada selisih progresif ya pajak PPh ya, yang itu menjadi tanggungan konsumen. Jadi nanti tolong Bapak Ibu kalau konsumen memilih cara bayar terkait dengan subsidi DP, minta tolong dijelaskan juga bahwa atas pilihan dia dengan cara bayar tersebut akan ada muncul nih kemungkinan besar selisih pajak pada saat konsumen melaporkan pajak dikarenakan ada uang masuk dari BPJS yang akan ditransfer di hari yang sama kembali ke rekening developer. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak untuk ini? Bapak Ibu, tapi kalau yang sudah pernah jualan BSD dengan cara bayar subsidi DP pasti sudah pernah mengalami semua seharusnya ya. Cuman nggak perlu worry juga karena sebenarnya ada kita mengeluarkan dari BSD ini surat, lebih ke surat pernyataan konsumen bahwa si konsumen ini bersedia atas pilihan cara bayar dia. Kalau misalnya ada biaya yang muncul terkait subsidi DP ini itu menjadi tanggungan konsumen. Jadi harapannya sebenarnya supaya Bapak Ibu pada saat konsumen bertanya ya bisa menjelaskan juga ya pada saat nanti berjualan dan tanda tangan dokumen SPP PJB. Ini adalah benefit untuk sales agent, untuk Enchante, CV ini adalah